وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون para jemaah ibadallah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan di hari dan bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini, kita senantiasa mengawali dengan ungkapan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan detik hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah, masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, termasuk sholat Jumat yang akan kita laksanakan ini. Dengan harapan semoga segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa menjadi amal ibadah yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawatullah ma'asalamihi, semoga selalu terlimpah curahan kehambaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan tentunya juga kepada segenap pengikut-pengikutnya, kepada segenap umat-umatnya termasuk kita semua. Semoga selalu dan senantiasa mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minat dunia ilal akhirah, dari dunia sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk selalu meningkatkan kualitas mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kecintaan dan juga senantiasa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan rasa mahabbah yang kita tanam, yang selalu kita tingkatkan dalam kehidupan ini, yang nantinya akan mengantarkan kita semua akan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala mata as-sa'a ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki sahabat yang tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata as-sa'a, kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, qala ma a'adtu laha. Apa yang telah kalian persiapkan? Apa yang telah kamu persiapkan? Kau tanya-tanya tentang kiamat. Qala ma a'adtu laha bikathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbuka walakinni uhibbu Allah wa rasulahu
Qala anta ma'aman ahbabta. Dijawab oleh sahabat tadi, saya tidak mempersiapkan apa. Saya tidak punya persiapan apa-apa wahai Rasulullah. Saya tidak punya sholat yang banyak. Saya tidak punya sedekah yang banyak. Bahkan saya tidak punya amalan puasa yang banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Akan tetapi amal yang aku persiapkan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat senang kepada Allah dan aku sangat senang kepada engkau. Aku sangat sehabah kepada engkau. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Oke, kalau begitu maka nanti kamu di akhirat akan bersama orang yang kamu cintai. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan di bulan Rabiul Awal disebabkan dengan lahirnya baginda Rasul, semoga lewat khutbah yang singkat ini kita senantiasa meningkatkan rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa mengikuti perilaku-perilaku yang telah beliau contohkan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan ini. Dari semua aspek yang telah dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan betapa suksesnya dalam kehidupan dan perjuangan dakwah daripada beliau tidak lain dan tidak bukan karena beliau adalah pemimpin dan panutan yang berhak yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Di antara amaliyah yang beliau lakukan adalah bagaimana beliau adalah seorang pemaaf, bagaimana beliau adalah seorang penolong, dan beliau menolong siapapun, bukan hanya umat Islam yang ikut kepada beliau, akan tetapi siapapun rasa kemanusiaan akan dibantu dan didorong oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu yang harus kita singkapi adalah dalam kesempatan Jumat hari ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan ini sebagai manusia, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, pasti kita membutuhkan bantuan daripada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa merasa hidup sendiri, merasa mampu dengan kemampuannya sendiri. Akan tetapi bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus interaksi dengan orang lain, kita pasti membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu Islam senantiasa mengajarkan dan menganjurkan kepada kita, semampu kita, sebisa kita, kita harus membuka selebar-lebarnya kemampuan itu untuk membantu orang lain. Siapapun itu, baik dia orang kaya, dia orang tidak mampu, baik dia orang berpendidikan atau dia orang bodoh, bahkan orang di luar Islam pun kita juga wajib untuk membantu kalau memang dibutuhkan tenaga dan kemampuan kita. Akan tetapi di situ ada garis-garis yang telah disabdakan, yang telah difirmankan oleh Allah, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitas kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Dijelaskan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan perbuatan yang menyebabkan kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam konteks kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, memberikan bantuan kepada orang lain, dalam aspek apapun kebaikan itu, kita harus membantu orang lain. Misalnya kita melihat orang yang jatuh di jalan, maka siapapun orang itu kita harus bantu. Tidak melihat agamanya apa, tidak melihat dia dari mana, tapi kita harus membantu orang itu. Inilah konteks yang dijelaskan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri.
dalam segala aspek kebaikan kita harus membantu orang lain sesama manusia. Wattaqwa, lalu kemudian yang kedua, dalam kapasitas kita dianjurkan saling membantu antara satu dengan yang lainnya adalah di dalam bagaimana kita ini mengajak orang lain supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganjurkan dan mengajak orang lain supaya senantiasa berada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali kita saling membantu di dalam perbuatan yang menyebabkan kita punya dosa kepada Allah, wal 'udwan, dan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini semuanya nantinya akan ada konsekuensi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'an mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Kata Nabi, barang siapa orang yang menghilangkan kesusahan, satu kesusahan kepada orang lain di dunia ini, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan nanti di hari kiamat. Kita bantu menghilangkan kesusahan satu orang lain, nanti di akhirat pun Allah akan